Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsarofik Narawansa, NPM 233070003 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Studi Agama dari kelompok Psikologi Kepribadian dalam Pandangan Islam. Di sini saya bertujuan membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Psikologi Kepribadian yang diampu oleh Ibu Ira Hidayati. Di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama, bagaimana analisa mimpi dapat menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang menurut Jung? Menurut Carl Gustav Jung, mimpi adalah media yang penting untuk memahami kepribadian seseorang karena ia percaya bahwa mimpi mencerminkan pikiran bawah sadar yang memiliki simbol-simbol atau archetype. Mimpi mengandung simbol-simbol universal atau archetype yang berasal dari ketidaksadaran kolektif. Simbol-simbol ini memberikan petunjuk tentang konflik internal, kebutuhan emosional, atau potensi tersembunyi seseorang. Mimpi memberikan informasi penting tentang ketakutan, harapan, atau keinginan tersembunyi seseorang. Yang memandang mimpi sebagai kompensasi untuk aspek kepribadian yang diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pertanyaan kedua ini adalah bagaimana teori kebutuhan dari Maslow dapat menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang. Teori kebutuhan Abraham Maslow yang dikenal sebagai hierarki kebutuhan memberikan wawasan tentang karakteristik kepribadian seseorang berdasarkan kebutuhan yang mereka prioritaskan dalam kehidupan mereka. Seperti kebutuhan fisiologis itu seperti makan, minum, tidur, atau perlindungan fisik. Nah, orang yang fokus pada kebutuhan ini mungkin memiliki kepribadian yang pragmatis, lebih memikirkan kebutuhan mendesak dan seringkali berorientasi pada pemenuhan kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian yang ketiga ini, bagaimana teori perkembangan psikososial dari Erikson dapat menggambarkan karakteristik kepribadian seseorang. Teori perkembangan psikososial Erikson menjelaskan bagaimana kepribadian seseorang berkembang melalui 8 tahap kehidupan. Setiap tahap itu menghadirkan konflik atau krisis psikososial yang harus diselesaikan setiap orang. Nah, cara seseorang mengatasi konflik tersebut membentuk karakteristik kepribadian mereka. Teori ini menggambarkan kepribadian sebagai hasil interaksi antara tantangan psikososial dan keberhasilan individu dalam mengatasi konflik mereka. Setiap tahap yang berhasil dilewati menghasilkan karakteristik positif, sementara kegagalan menciptakan sifat-sifat yang negatif. Terus yang keempat ini, apa perbedaan dan persamaan dari ketiga tokoh kepribadian tersebut? Mereka punya beberapa kesamaan dalam teori kepribadian mereka, yaitu mereka itu sama-sama memandang manusia sebagai individu yang mampu berkembang dan mencapai potensi penuh, meskipun dengan cara yang berbeda. Ketiganya juga itu setuju bahwa perkembangan manusia berlangsung secara bertahap, tapi mereka juga memiliki perbedaan. Jung menekankan pada integrasi aspek sadar dan tidak sadar serta simbolisme universal. Maslow berfokus pada kebutuhan manusia dan pencapaian potensi penuh. Sementara Erikson menyoroti perkembangan psikososial manusia sebagai konteks krisis di berbagai tahap usia. Kemudian yang kelima, apa kritik terhadap teori yang dibawa dari ketiga tokoh kepribadian itu? Nah, kritik terhadap Jung itu seperti ketidaksadaran kolektif, archetype, dan proses individualisasi itu sulit diuji secara ilmiah. Konsep ini lebih bersifat filosofi dan simbolis. Sedangkan kritik untuk Maslow dikritik karena terlalu menekankan aspek positif manusia dan mengabaikan kompleksitas perilaku negatif dan destruktif. Sementara untuk Erikson itu dianggap terlalu umum dan sulit diukur secara kuantitatif. Erikson mengasumsikan tahapan terjadi dalam urutan tertentu, tapi dalam kenyataannya banyak individu yang mungkin mengalami tahapan tersebut secara tidak linear. Sekian dari saya. Apabila ada